Lause, topik kali ini kan manusia berdosa, tapi Yesus datang mengampuni. Betul ya Lause ya? Betul, Lause. Nah, contoh pendosa dalam Lukas 18 ini kok pemungut cukai ya Lause ya? Itu kan semacam pegawai kantor pajak. Iya ya, kenapa ya? Padahal saya punya saudara kerja di kantor instansi pajak. Dia itu anak Tuhan yang baik loh. Kasihan juga ya kalau semua pegawai pajak dianggap pendosa gitu ya. Iya betul Lause. Oke, Lause. Sebelum kita bahas lebih jauh ya, mari kita lihat tayangan berikut ini. Hei kalian orang Israel, beruntung banget ya kalian dapat pekerjaan sebagai pemungut cukai untuk kerajaan Romawi. Coba saya mau lihat kemampuan kalian. Berapa banyak pajak yang bisa kalian kumpulkan di wilayah Hebron? Yang mulia, kalau yang mulia pilih saya sebagai pemungut cukai, maka saya janji akan setor 1.000 talenta setiap bulannya. Yang mulia, saya berani setor 1.500 talenta per bulan. Saya akan setor 2.000 talenta per bulan. 2.500, 3.000, 3.500. 4.000. Sudah gini saja. Kalian berdua saya angkat jadi pemungut cukai. Kamu untuk wilayah Hebron dan kamu untuk wilayah tepi barat. Dan dengarkan baik-baik. Kalian masing-masing harus setor 5.000 talenta per bulan. Gimana? Apa kalian sanggup? Ya. Sanggup yang mulia. Tentulah kita sanggup ya. Rakyat Israel tuh paling takut kalau ditagih pajak. Aku bisa dapat minimal 10.000 talenta di Hebron. Di tepi barat juga bisa lah dapat 10.000 talenta. Sisa setorannya bisa kita pakai beli rumah, beli unta, beli domba. Bisa kawin lagi. Punya istri banyak biar gak bosen. Sip. Nah, Lause, setelah kita lihat tayangan tadi ya, jadi kita sekarang ngerti kenapa orang Israel selalu mencap yang namanya pemungut cukai itu orang jahat. Zaman dahulu itu pemerintah kerajaan Romawi tidak mau repot punya instansi pajak. Mereka tinggal tunjuk aja orang lokal, terus kasih mereka target pajak sekian gitu ya, lalu beres. Jadi mereka nggak repot-repot gitu. Tapi masalahnya para pemungut cukai ini tega sama bangsanya sendiri. Mereka memeras sampai 2-3 kali lipat dari yang sudah ditargetkan oleh pemerintah Romawi. Karena perjanjian mereka misalnya banyak gitu ya, seperti ini sekian banyak, tetapi mereka melebih-lebihkannya gitu. Jadi sisa dari collection mereka itulah yang menjadi upahnya mereka gitu. Nah, akhirnya rakyat Israel ini jadi sebel banget gitu sama pemungut cukai karena mereka tega memeras bangsa sendiri untuk kepentingan pribadi mereka. Oh gitu ya Lause ya. Jadi bisa dimengerti juga ya kenapa sekarang pemungut cukai itu dianggapnya kayaknya pendosa berat gitu. Memangnya ada level pendosa ya Lause ya? Pendosa berat atau pendosa ringan gitu? Nah, Lause, kalau masalah itu mari kita lihat dalam Roma 3 ayat 23. Paulus pernah mengatakan seperti ini. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, tidak ada satupun orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, jadi kalau semua orang berdosa, nggak ada sebenarnya dosa besar, dosa kecil, semua tuh bobotnya sama ya Lause ya? Ya, Kayak itulah. kita gini kan dosanya nggak sebesar dosa pembunuh harusnya ya misalnya ya. Paling ya kita mah bohong-bohong dikit lah. Nah, gini Lause. Kita harus ingat ya, Allah kita itu Allah yang maha suci. Allah kita itu Allah yang tidak bisa mentoleransi dosa sekecil apapun. Ini bukan masalah bobot dosanya itu besar atau kecil gitu ya, tetapi lebih kepada status dosa itu sendiri. Bahwa dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lo tahu nggak, kata dosa itu sendiri memiliki makna khusus dalam hubungan antara manusia dengan Allah, ya. Dan kata dosa ini hanya dipakai waktu manusia melakukan kesalahan atau pelanggaran kepada Tuhan. Ya, coba lihat kalau di dalam hubungan antara manusia, gitu ya, yang terjadi adalah bukan dikatakan dosa, tetapi apa? Kesalahan. Tapi beda dengan dosa itu sendiri, karena dosa itu meliputi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Tapi saya ingat ya di Lukas 5
ada orang lumpuh disembuhkan, Mhm. tapi kata-katanya tuh Yesus juga mengampuni dosanya. Oh, tahu-tahu cerita yang itu ya loh, yang orang lumpuh Mhm. dibantuin sama teman-temannya turun dari atap, terus Tuhan Yesus sembuhkan. Iya betul. Nah, apakah artinya dia lumpuh karena hukuman dosanya loh? Nah, kalau di dalam peristiwa Lukas 5 itu ya, selain Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, sebetulnya Tuhan Yesus itu sedang menunjukkan otoritasnya sebagai Allah yang mengampuni dosa manusia. Gitu ya. Hal menyembuhkan orang selain Yesus, orang lain juga dapat melakukannya. Ya, Rasulullah tahu di dalam banyak peristiwa dalam Alkitab, banyak orang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Misalnya dalam Perjanjian Lama, ya para nabi, mereka mendapatkan kuasa, menerima kuasa dari Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Tahu nggak siapa nabi yang bisa menyembuhkan orang yang sakit? Siapa ya? Nabi. Tahu-tahu namanya lupa, nabi siapa gitu. Nabi Elisa. Kan ceritanya, ya Nabi Elisa menyembuhkan Naaman yang sakit kusta. Atau dalam Perjanjian Baru, kira-kira siapa kalau dalam Perjanjian Baru? Siapa ya? Murid Tuhan Yesus, Lasa-lasa. Ingat ya, waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, para murid diberikan kuasa. Salah satunya adalah kuasa menyembuhkan orang sakit. Contohnya peristiwa waktu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah, masih banyak lagi sih Lasa cerita-cerita tentang orang-orang yang menyembuhkan orang yang sakit ya di dalam Alkitab. Tetapi berbeda halnya dengan hal mengampuni dosa. Hal mengampuni dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau gitu, kalau semua manusia berdosa, apa tuh syaratnya untuk mendapatkan pengampunan dosa itu? Syarat untuk mendapatkan pengampunan dosa. Yang pertama, Lasa, kita terlebih dahulu harus menyadari kalau kita ini adalah manusia berdosa. Karena kita manusia berdosa, berarti kita tidak mampu menyelesaikan dosa-dosa kita. Ya, oleh sebab itu kita perlu percaya penebusan Kristus di atas kayu salib. Karena waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, tujuannya adalah apa? Untuk mendamaikan kita bersama dengan Allah. Yang berikutnya adalah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Di Alkitab katakan Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Dan yang terakhir dan yang paling penting, yang penting juga ya Lasa, hidup di dalam Yesus. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita harus mengisinya dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya dan meninggalkan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, tadi tuh kata Lause Opi, kita kan harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, aplikasinya seperti apa ya Lause ya? Nah, supaya kita tuh tahu apa kehendak Tuhan itu. Terutama kita kan sering ya menghadapi anak-anak, berhadapan dengan anak-anak di Sweety Kids ataupun kita sebagai parents di rumah. Apakah seperti anak-anak supaya tahu kita kehendak kita harus sering ngobrol, apakah seperti itu atau gimana ya Lose ya? Berdoa kali ya, saya mungkin baca Alkitab mungkin. Iya ya. Ya, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, berarti kita harus lebih sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan. Sama seperti orang tua kepada anak. Supaya anak tahu apa yang menjadi isi hati orang tuanya atau orang tuanya tahu isi hati anaknya, berarti harus sering berkomunikasi. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau tahu isi hatinya Tuhan, kehendaknya Tuhan, berarti kita harus banyak-banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Misalnya lewat berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah ke gereja, seperti itu. Iya ya, sekarang saya ngerti. Wah, bersyukur sekali ya kita bisa percaya sama Tuhan Yesus. Benar ya, kita harus bersyukur ya. Jadi penerapannya minggu ini apa nih Lause? Nah, penerapan kita pada minggu ini adalah mengajak kita senantiasa hidup di dalam panggilan persekutuan bersama dengan Kristus. Karena berkat orang percaya itu sendiri adalah bersekutu bersama dengan Allah.
Ingat lose-lose, karya penebusan Kristus itu sendiri adalah mempersatukan kita, mempersekutukan kita kembali dengan Allah kita. Oleh sebab itu, hiduplah senantiasa di dalam persekutuan kita bersama dengan Kristus. Yang kedua, karena kita sudah mengalami persekutuan dengan Allah, maka kita mau dong juga menolong orang lain, supaya orang-orang yang belum mengenal akan kasih Tuhan itu juga bisa mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Berarti kita juga mau orang-orang lain juga mengalami yang namanya persekutuan bersama dengan Tuhan. Gitu loh, Wah, thank you banget ya Lose Opi untuk pembahasan firman Tuhan hari ini ya. Kita bukannya cuma percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita juga harus bersekutu dengan Tuhan dan menolong orang lain juga menikmati persekutuan dengan Tuhan. Berarti ya. Wah, terima kasih juga Lause-Lause dan parents yang menyaksikan podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.